Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safina. Saya akan mempresentasikan tentang media komunikasi humas. Pengertian media humas. Berdasarkan KBBI, kata media berarti alat atau sarana, sedangkan kata humas berarti hubungan masyarakat dengan upaya memberikan kesan dan pencitraan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Jadi, media humas adalah semua jenis alat atau sarana yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan humas mempublikasikan produk atau jasa yang dijual, agar produk mudah dikenal masyarakat. Media komunikasi yang penting digunakan humas ialah dalam kemitraannya dengan media pers cetak atau elektronik. Tujuan media humas yang pertama, promosi dan tingkatkan pemasaran. Yang kedua, komunikasi berkesinambungan. Yang ketiga, tingkatkan kepercayaan publik. Yang keempat, tingkatkan citra perusahaan atau organisasi. Berdasarkan jenis kegiatan humas, media humas terbagi menjadi dua. A. Media humas internal adalah suatu sarana penyampaian dan penerimaan informasi di kalangan publik internal perusahaan dan biasanya bersifat non-komersial, maupun informasi adalah orang dalam atau publik internal yang terdiri atas pimpinan, anggota, pegawai, maupun unit-unit kerja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jenis media humas internal terbagi menjadi 10. Pertama, jurnal internal memuat informasi mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam lembaga. 2. Papan pengumuman dapat memudahkan pegawai yang sama dalam waktu yang bersamaan. 3. Kaset video. Media ini menghadirkan komunikasi tatap muka secara artifisial atau seolah-olah yang ditonton dapat saling berkomunikasi secara langsung. 4. Stasiun radio sendiri. Media ini untuk menghubungkan antara atasan dan bawahan dengan memasang sejumlah pengeras suara. 5. Jaringan telepon internal adalah media untuk menyampaikan gagasan pegawai melalui telepon. 6. Kotak saran untuk menampung keluhan dan saran para anggota karyawan. 7. Intensif bicara. Metode ini untuk memperoleh umpan balik dari para pegawai perusahaan. 8. Siaran umum. Suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan dari pihak manajemen kepada segenap pegawainya dengan menggunakan suara. 9. Obrolan langsung. Cara yang paling efektif untuk memperlihatkan sikap terbuka pihak manajemen. 10. Dewan pekerja. Metode ini dalam membina hubungan baik antara pimpinan dan bawahan. B. Media humas eksternal adalah media untuk kegiatan humas yang diarahkan kepada hal-hal yang di luar perusahaan. Jenis media humas eksternal terbagi menjadi 7. Pertama, jurnal eksternal, suatu bentuk terbitan tentang suatu perusahaan yang dibagikan kepada pihak-pihak luar. 2. Media audiovisual, suatu media yang menyebar cakupan terbatas yang dimiliki dan sepenuhnya dikendalikan oleh pihak tertentu yang diarahkan kepada halayak yang bersifat terbatas. 3. Literatur edukatif adalah semua bahan cetakan yang dibuat untuk menjelaskan atau mendorong pengguna suatu produk atau jasa pelayanan. 4. Komunikasi lisan, penyampaian suatu uraian secara lisan merupakan salah satu kegiatan humas yang penting. 5. Pameran adalah pelaksanaan fungsi-fungsi humas melalui penyelenggaraan pameran dan eksibisi. 6. Seminar, guna menunjang penggunaan berbagai media, ada baiknya jika suatu perusahaan menyelenggarakan suatu pertemuan khusus untuk halayak. 7. Sponsor adalah penyediaan dukungan finansial untuk suatu acara, subjek, kegiatan, lembaga, atau individu yang dianggap memang pantas menerimanya. Pemilihan media. Pertama, radio memiliki kelebihan penyampaian gagasan sederhana dan langsung, serta punya publik khusus. Kekurangannya, dialog dan materi kurang variatif. 2. Siaran televisi memiliki kelebihan dapat menjangkau masyarakat luas. Kekurangannya, biaya mahal serta komunikasi satu arah. 3. Surat kabar memiliki kelebihan menjangkau semua lapisan masyarakat dan murah. Kekurangannya, penyampaian berita tergantung penulis. 4. Media online memiliki kelebihan menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai seluruh dunia, dapat diakses kapan dan di mana saja. Kekurangannya, butuh akses internet serta butuh keterampilan khusus dalam mengelola dan menulis di media online. Keahlian yang harus dimiliki praktisi humas: menulis, mengedit, media relation, special event, speaking, production, research, programming, dan konseling, training, manajemen. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.